Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Robbi sohri sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Hari libur terakhir ya, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian dalam keadaan sehat, bahagia, anak-anak kita juga sehat, keluarga kita sehat semuanya. Baiklah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Al-Muhajirin ini. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan berkah hidup kepada kita, kebahagiaan hidup kepada kita semua. Amin. Kemudian tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ibu-ibu, kita awali pengajian sore ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara yang pertama kita buka dengan pembacaan ayat suci Quran surat Al-As ayat 1 sampai dengan 3 yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Firman. Kepada Ibu Firman saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehatin untuk kesabaran. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Firman. Semoga lantunan ayat suci tadi menambah keberkahan pada pertemuan kita sore hari ini. Insya Allah tema hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Aminuddin MAG adalah tentang waktu, karakteristik waktu dalam menyikapinya. Siap ya ibu-ibu ya? Kepada Ustadz Haji Aminuddin saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Gimana ibu-ibu kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa. Terlebih dahulu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala karunia, nikmat dan juga hidayah ya yang Allah berikan kepada kita. Ibu, kita bisa bertemu kembali ya di majelis yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka thalabul ilmi ya. Dalam rangka menuntut ilmu ya. Ini satu kebahagiaan bagi kita di mana Rasulullah SAW memotivasi ibu ya. Barang siapa yang menempuh satu jalan ya, di mana jalannya itu adalah jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu ilal jannah, maka kata Rasul ya, Allah akan memudahkan ya dia itu untuk mendapati jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ibu jangan khawatir ya. Insyaallah bagi ibu yang senantiasa menyisihkan waktunya ataupun memang memanage waktunya dengan begitu baik dan salah satunya diagendakan ya untuk dipergunakan dalam menuntut ilmu, nah, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya itu katanya Allah akan memudahkan ya untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Salawat dan salam tidak lupa kita pun sanjungkan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarganya, para sahabat dan juga pengikutnya sampai akhir zaman ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana yang disebutkan tadi untuk tema kali ini terkait dengan masalah karakteristik waktu dan menyikapinya gitu ya, dan bagaimana untuk menyikapinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang berada pada satu masa ya, di awal tahun Bu ya, awal tahun 2023. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022 menuju 2023. Betulnya tidak ada perubahan apa-apa sih ya, ya seperti ini. Nah, kalau tidak ada perubahan apa-apa, maka kita mesti merubahnya harus dengan lebih baik ya dari tahun kemarin. Sikap dan mental kita, amaliyah ibadah kita gitu ya, mesti lebih baik dari tahun sebelumnya ya. Di mana kita dimotivasi ya agar menjadikan hari ini ya itu harus lebih baik ya daripada hari kemarin. Nah, itu yang menunjukkan suatu hal yang beruntung ya. Beruntung itu jika memang kesempatan hari ini yang kita lalui hari ini adalah lebih baik dari hari sebelumnya, dari hari kemarin. Bagaimana kalau sama Pak Ustadz gitu ya, hari ini itu sama dengan hari kemarin. Nah, itu dapat dikatakan sebagai sia-sia gitu Bu ya. Enggak ada penambahan, enggak ada pengurangan.
Ini masih dikategorikan sia-sia, belum dikatakan sebagai yang beruntung. Nah, bagaimana kalau hari ini lebih buruk, lebih jelek ya dari kemarin? Nah, ini yang dikatakan sebagai kelompok yang rugi, ya. Nah, di mana rugi itu kesempatan hari ini itu lebih jelek gitu ya dari hari kemarin. Kemarin kita beramalnya 9, ya. Sekarang beramalnya jadi 6, menurun, ya. Nah, ini dikatakan sebagai yang rugi. Nah, untuk itu kita dituntut ya agar senantiasa meningkatkan amaliyah kita, agar tergolong kita itu orang-orang yang beruntung. Nah, itu. Ibu-ibu rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat waktu kepada kita itu pada dasarnya adalah sama. Allah Subhanahu wa taala Maha adil ya. Dia memberikan kepada siapapun waktu itu sama, yaitu 1 hari 1 malam itu berapa jam, Bu? 24 jam, gitu ya. Nah, tidak ada ya yang diberinya 8 jam atau 15 jam ya. Allah itu memberinya kesemuanya, Allah menaburkan rahmatnya sama ya, 24 jam bagi siapapun. Nah, sekarang tinggal bagaimana menyikapinya ya, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ibu-ibu kita mesti memahami ya, agar kita tidak keliru ya di dalam memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu atau sa'ah itu ya, memiliki beberapa karakter ya. Di karakter itu ciri yang membedakan dengan yang lain. Sekarang di sekolah ada istilahnya pendidikan karakter gitu ya. Kalau dulu mah pendidikan akhlak gitu. Jadi karakter itu suatu sifat yang sudah melekat pada diri seseorang. Kita bisa membedakan antara ibu yang satu dengan ibu yang lainnya itu dengan karakternya gitu. Oh, ibu ini karakternya ini, ibu ini karakternya itu gitu ya. Nah, sekarang bagaimana karakternya waktu? Di dalam beberapa keterangan, Bu Ibu ya. Satu, karakter waktu itu ya terus berlanjut, ya, terus berlalu. Jadi tidak bisa terulang ya. Di waktu itu terus bertambah. Tidak bisa terulang lagi. Walaupun hari ini adalah hari apa sekarang, Bu? Hari Jumat ya. Jam 4:30 umpamanya. Nah, nanti besoknya ada lagi sih, minggu depan ada lagi jam seperti ini, hari seperti ini, hari Jumat jam 4:30. Nah, sesungguhnya bukan, kalaupun nanti ketemu lagi dalam keadaan seperti ini, itu bukan hari ataupun waktu yang sekarang, ya, tapi itu waktu yang baru. Jadi waktu itu tidak bisa kembali ataupun terulang, walaupun hanya 1 detik gitu ya. Di waktu itu terus aja maju gitu ya, terus berputar. Terus dan terus aja, tidak pernah kembali lagi ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu di mana karakter waktu itu adalah dia cepat berlalu. Dia terasa cepat habis gitu, Bu ya. Nah. Jadi yang kedua, waktu itu cepat berlalu gitu ya. Seperti awan yang ataupun seperti tiupan badai yang begitu dahsyat, hanya selewat aja gitu, Bu ya.
Nah ini yang mesti kita sikapi ya. Karena waktu itu begitu penting ya bagi kita selaku orang yang beriman ya. Para salafus soleh ibu-ibu ya, di mana mereka sudah memahami karakter tersebut, maka memanajenya dengan sedemikian rupa. Dia mengatur waktu dengan begitu rapih, dengan begitu cermat gitu ya. Di mana Allah itu memberikan waktu itu 24 jam. Nah, mereka coba membaginya menjadi 3. Kalau 24 bagi 3 teh berapa tuh Bu? 8 ya. Jadi 1/8 dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Gitu ya. Kemudian 1/8 lagi dia pergunakan untuk untuk bekerja gitu ya. Jadi tadi untuk beribadah khusus kepada Allah 8 jam, mencari ma'isyah untuk bekal hidupnya, bekal ibadah 8 jam, dan untuk istirahat itu dia pergunakan 8 jam ya. Maka mereka itu begitu ideal membagi waktu seperti itu. Maka dapat terlihat bagaimana hasilnya gitu ya. Karena begitu indahnya, begitu bagusnya dalam memanage waktu yang Allah berikan. Sehingga ibu kita melihat bagaimana Islam begitu berjaya ya di masanya. Islam bisa menguasai dunia ya, karena memang kepandaian para ulama kita dulu itu di dalam mengelola waktu. Tidak banyak menyia-nyiakan waktu, tapi mereka itu mengisinya ya dengan prestasi ibadah, baik ibadah kepada Allah yang secara langsung, Ibu ya, melaksanakan sholat, tadarus ataupun tilawah, maupun mengerjakan pekerjaan yang lainnya, mengerjakan yang menghasilkan karya. Mereka menyusun kitab. Kitabnya tidak hanya 1 buku, tapi sampai beberapa buku, bahkan berpuluh-puluh buku itu mereka susun. Ya. Kemudian istirahatnya cukup juga. Ternyata dengan 8 jam itu bisa beristirahat dengan cukup ya. Nah, bagi kita tentu saja ibu-ibu ya, kita pun mesti pandai, mesti mampu untuk dapat mengelola waktu dengan sebaik-baiknya ya. Karena apa? Ketika kita tidak mampu untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan termasuk orang yang merugi. Itu ya sebagaimana digambarkan ya di dalam surat Al-Asr ya yang tadi Ibu bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, rata-rata insyaallah ya kalau surat ini sudah hafal Bu ya. Kita sering mengulangnya dalam sholat kan ya. Kalau tidak Al-Ikhlas biasanya Al-Asr ya. Yang pertama Al-Asr, nanti rakaat kedua Al-Ikhlas. Atau yang pertama Al-Ikhlas, yang kedua Al-Asr. Tuh ya. Sering. Kalau dulu kita lagi sekolah, saya masih ingat Bu ya lagi lagi SD gitu. Setelah bubar itu ketika mau pulang baca doanya itu dengan surat Al-Asr gitu ya. Wal 'asri innal insana lafi usrin illa gitu ya.
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Dulu dia masih ingat seperti itu. udah kesininya rada aneh juga, kenapa ya pulang doa pulang teh baca surat Al-Asr gitu ya. Ini ternyata ibu-ibu saya baru menemukan juga jawabannya kenapa guru agama kita dulu mengakhiri kegiatan baik itu proses belajar ataupun proses taklim seperti ini itu dengan surat Al-Asr. Ini ternyata memang ada satu riwayat yang menjelaskan di mana para sahabat Nabi dulu ya, para sahabat Nabi kita, para sahabat Nabi itu ketika mereka setelah liqa mengadakan pertemuan itu ternyata mereka mengakhirinya itu dengan surat itu, dengan surat Al-Asr ya. Di samping dengan baca hamdalah, kemudian doa kifaratul majlis, ya juga dibacakan surat itu. Nah ini ternyata untuk mengingatkan gitu ya, agar kita atau umat Islam itu senantiasa peduli terhadap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi boleh kita di akhir majelis itu diakhiri juga dengan membaca surat Al-Asr gitu ya. Dan di samping mendapatkan pahala ternyata kita diingatkan dengan ayat tersebut agar kita mampu untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, hadirin rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau melihat asbabul nuzul ya, asbabul nuzul itu sebab-sebab turun dari surat Al-Asr itu di mana kebiasaan orang Arab tempo dulu ya, orang-orang Arab jahiliyah sebelum datang Islam ataupun setelah datang Islam juga, sebelum mereka menerima Islam, mereka memiliki kebiasaan bahwa setiap sore itu mereka itu berkumpul gitu ya. Barangkali karena mereka sudah bekerja keras yang harinya itu dari pagi sampai sore. Nah, pada waktu sore itu mereka kumpul, ada yang menghitung laba gitu ya, menghitung laba hasil jualannya gitu ya. Ada juga yang hanya kongko ngeriung gitu ya. Nah, ketika mereka sedang mengadakan pertemuan seperti itu di sore hari, kadang-kadang mereka itu membanggakan kekayaannya. Wah, dia cerita tentang kekayaannya gitu ya. Terus membanggakan keturunannya, leluhurnya gitu ya. Membanggakan seperti itu. Bahkan tidak jarang pula itu terjadi ini perselisihan. Karena ketika mereka berkumpul saling membanggakan diri gitu ya, akhirnya timbul perselisihan di antara mereka. Dan itu tidak hanya sekali. Karena sudah kebiasaan mereka kumpul sore hari, akhirnya pertengkaran pun sering terjadi gitu ya. Nah, sehingga sampai suatu saat ada di antara mereka itu yang mengutuk, yang mengatakan bahwa waktu asar itu waktu sial gitu ya, waktu sial. Ada seperti itu, waktu asar waktu jelek, waktu terkutuk gitu ya, seperti itu. Nah, dari situlah maka turunlah surat Al-Asr yang meluruskan ya, yang meluruskan pendapat orang Arab jahiliyah bahwa waktu asar adalah waktu yang jelek, waktu yang buruk. Karena mereka mengalami peristiwa-peristiwa itu gitu ya, sering bertengkar sehingga mengatakannya seperti itu. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu meluruskan bukan waktunya yang buruk ya, tetapi apanya yang buruk itu? Yaitu perilaku orang Arab tersebut gitu ya.
Maka Allah Subhanahu wa taala meluruskan dengan ayat ini, wal asr, ya demi masa, demi waktu, ya. Di Ibu banyak Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluknya, diantaranya dengan waktu. Umpamanya tadi wal asr, demi waktu asar atau demi masa. Apalagi itu Bu, Allah bersumpah dengan makhluknya dengan waktu. Wadduha, ya, demi waktu duha. Kemudian apa lagi? Wal fajr, demi waktu fajar. Demi waktu malam ada enggak? Wal laili, ya ada, demi waktu malam. Nah ini ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya, ya. Waktu itu makhluk juga diciptakan oleh Allah. Kalau kita nggak boleh, ya, kalau kita nggak boleh bersumpah dengan selain Allah, termasuk dengan waktunya itu, dengan bersumpah dengan waktu itu nggak boleh kalau kita ya selaku kawan. Ini karena Allah, ya, Allah yang memilikinya. Ini maksudnya di balik sumpah tersebut itu memang ada keutamaan. Jadi ke waktu-waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah, di mana di balik waktu tersebut itu ada kebaikan, ya, ada keutamaan. Wal asri, demi waktu asar. Nah ini waktu asar itu waktu yang utama sebetulnya. Sehingga sholat asar itu dikatakan dalam satu keterangan merupakan sholat yang utama juga, ya. Wadduha, demi waktu duha. Di situ ada keutamaan waktu duha, di mana kita melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat, maksimalnya sampai 8. Kemudian Allah dengan keutamaan duha itu nanti akan membukakan pintu rizki, ya, bagi makhluknya. Kemudian wal fajar, waktu fajar, ya. Fajar itu menjelang subuh kan Bu, ya. Nah ini di situ sepertiga akhir malam merupakan waktu yang utama, ya, untuk berdoa kepada Allah. Di mana ketika di waktu itu kita berdoa, maka doanya itu akan mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaili, demi malam. Malam itu, ya, salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di mana malam itu untuk beristirahat, ya. Istirahat karena siang harinya ibu-ibu sudah beraktivitas untuk memulihkan kembali kondisi tubuhnya. Allah menyediakan waktu, yaitu waktu malam. Waktu yang cukup panjang, ibu-ibu, ya. Dari Isya itu sampai subuh. Nah, maka kalau kita hitung itu cukuplah 8 jam untuk istirahat di malam hari, ya. Asal jangan tidurnya jangan terlalu malam, Bu, ya. Jadi biasanya kalau Rasul itu katanya kan beliau itu bersegera tidur, bersegera juga bangun, Bu, ya. Beliau tidurnya sekitar jam 8 ataupun jam 9, ya. Nanti bangun lagi, beliau itu sepertiga akhir malam. Kadang-kadang jam 2 ataupun jam 3 seperti itu, ya. Jadi cepat. Kita punya muazin Pak Syukri Mansyah itu, ya. Itu rahasianya itu kenapa beliau itu konstan, terus menerus, berbeda dengan yang lain. Termasuk saya nggak bisa seperti itu, bangunnya tetap jam 2 ataupun jam 1 gitu, Bu, ya. Ternyata Pak Syukri itu tidurnya kayak Rasul gitu, ya. Beliau cepat tidur, cepat bangun. Jam 8 beliau itu sudah tidur. 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2 itu udah mulai kesini, ya, udah mulai ke masjid. Sehingga
ketika jam 3 itu bisa mengumandangkan azan awal tuh Masya Allah ya. Kita belum bisa seperti itu. Saya sendiri belum bisa seperti itu Ibu ya. Secara konstan, secara terus menerus gitu. Pak Syukri itu kalau tidak pergi kemana gitu ya, ataupun tidak sakit, dia itu menyempatkan untuk kesini ya, untuk membangunkan kita. Makanya kemarin tidak ada 10 hari kemana, ada banyak orang yang bertanya gitu ya. Nah, ternyata pergi, ada keluarga yang menikahkan salah satu keluarganya katanya di Jakarta. Nah jadi ibu-ibu, bahwa Allah bersumpah dengan waktu, dengan makhluknya itu, ternyata di balik sumpah itu memang ada kebaikan ya, ada kebaikan bagi makhluknya ya, termasuk bagi kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala meluruskan dengan surat Al-Asr itu pendapat yang mengatakan bahwa waktu asar adalah waktunya sial, ya, waktu buruk, waktu banyak huru-hara gitu ya. Nah, ternyata tidak demikian, karena itu dikembalikan bukan kepada waktu tetapi kepada perilaku orangnya. Ya, maka Rasulullah SAW itu melarang orang mengatakan mempercayai ada waktu buruk, ada waktu sial, gitu Bu ya. Nah, janganlah kalian itu mengatakan waktu sial, karena semua waktu itu adalah milik Allah, Bu ya. Kalau orang tua dulu ya Bu ya, suka hitung-hitungan, mau menikahkan anaknya teh dihitung heula nih Bu ya, entong. Jangan hari itu mah hari sial, jangan ya. Mau bepergian juga dihitung, jangan pergi hari ini, kata gitu ya. Nah, ternyata itu ya bertentangan ya dengan hadis Rasulullah. Jadi kalau menghitung itu, hitungnya secara rasional gitu Bu ya. Ibu-ibu mau menikahkan putri atau putranya, dihitunglah dengan perhitungan yang bagus. Umpamanya menghitungnya jatuhnya pada tanggal muda di awal bulan gitu Bu ya, hari libur gitu ya. Nah gitu, seperti itu, supaya lagi orang yang diundang itu tidak susah gitu ya. Aduh kayak gitu, ada yang ngitung itu seperti itu. Jangan di akhir bulan kan agak riuh gitu ya. Ya. Nah, jadi tidak boleh mengatakan hari ataupun waktu sial gitu ya. Tidak ada waktu yang sial, semuanya baik ya. Karena itu semuanya adalah milik Allah. Kemarin di KUA itu Ibu ya, kalau bulan Muharram itu ya, bulan Muharram itu jarang yang nikah. Saya kan tiap hari ngabsen di sana di KUA Bu ya. Petugas KUA kalau bulan-bulan Muharram itu rada santai gitu ya. Bukan tidak ada, tapi jarang yang menikahkan. Mereka banyak sibuknya itu di bulan Rayagung, di bulan Zulhijjah. Itu banyak yang menikahkannya di bulan Zulhijjah. Karena katanya di bulan Muharram itu ada larangan untuk menikah. Pada itu kepercayaan orang tua dulu barangkali seperti itu, yang masih berpengaruh kepada orang tua zaman sekarang gitu Bu ya. Nah, kita tidak mesti mempercayai itu, karena semua waktu ya yang Allah berikan itu adalah baik ya. Apalagi mengutuk waktu asar gitu ya. Jadi tidak demikian. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tadi meluruskan ya pandangan ataupun sikap
orang yang mengatakan ada waktu sial ataupun waktu buruk ya, termasuk waktu asar. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat selanjutnya ya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan pada umumnya, pada dasarnya gitu ya. Innal insan. Insan itu manusia pada umumnya, baik yang beriman maupun yang kafir itu ya. Lafi khusrin. Lafi khusrin ya. Itu taukid. Jadi menunjukkan begitu kuat ya. Sesungguhnya, itu pakai sungguh. Sungguh dia itu berada dalam khusr ya, dalam keadaan merugi. Manusia pada umumnya ya di waktu itu berada pada kerugian. Manusia yang bagaimana gitu Bu ya? Manusia yang tidak mampu mengisi waktu yang disediakan oleh Allah dengan kebaikan, atau mengisinya dengan kemaksiatan, atau mengisinya dengan keburukan, maka dia akan tergolong manusia yang rugi gitu Bu ya. Jadi manusia yang rugi itu adalah di mana dia mengisi waktu yang disediakan oleh Allah dengan melakukan keburukan-keburukan. Dan itu akan tergolong manusia yang rugi. Makanya ibu-ibu di akhirat kelak ya, itu akan ditanyakan 4 hal. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa seseorang sebelum dia melangkahkan kakinya nanti di akhirat kelak itu akan ditanya 4 hal. Nah, yang pertama tentang umurnya. Umur dipergunakan untuk apa gitu ya. Kemudian dia akan ditanya juga tentang hartanya. Harta dari mana dia dapatkan ataupun peroleh dan dipergunakan untuk apa gitu ya. Kemudian akan ditanya tentang jasadnya atau badannya. Badannya ini waktu di dunia itu banyak dihadir di mana gitu ya, banyak usang di mana. Kemudian tentang waktu pun akan ditanyakan, waktu yang diberikan Allah diisi dipergunakan untuk apa gitu ya. Ibu udah siap menjawabnya belum? Gimana ibu kalau ditanya oleh malaikat, waktumu di dunia dipakai untuk apa gitu ya? Sudah kegambar belum jawabannya? Oh ya, aduh ya Allah, saya mah banyak dipergunakan untuk nonton si Al ya, nonton sinetron barangkali seperti itu ya. Nanti itu tidak bisa berdusta lagi ibu ya. Nah, semuanya akan menjawab dengan sejelas-jelasnya. Kemudian badan kamu diusangkan di mana saja gitu, hadir di mana aja. Kita udah bisa kira-kira jawabannya apa gitu, agak susah juga. Maka selama ini badan kita itu banyak dihadirkan di majelis taklim atau di tempat-tempat lain gitu ya. Itu akan menjadi pertanyaan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam nikmat. Nah, kadang-kadang kita lupa ya bahwa nikmat-nikmat tersebut itu akan dimintakan pertanggung jawabannya. Tadi termasuk harta Bu ya.
Kalau harta itu pertanyaannya dua, dari mana engkau dapatkan dan dipergunakan untuk apa, gitu ya. Ini jadi Allah akan mempertanyakan harta yang kita miliki itu berasal dari mana. Ya Allah, ini adalah berasal dari hasil kerja suami gitu ya, ataupun hasil kerja hasil jerih payah saya umpamanya ya, berbisnis seperti itu ya. Nah kemudian nanti apakah bisnisnya jujur atau tidak gitu ya. Nah, itu. Kemudian setelah ada di genggaman kita, harta kita itu dipergunakan untuk apa? Nah itu dipertanyakan lagi. Nah jangan sampai harta kita, milik kita itu dipergunakan di jalan, bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tapi semuanya ya dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi hati-hati dengan harta ya, dalam hal mendapatkannya dan juga dalam menggunakannya. Mendapatkannya harus sesuai dengan syariah Allah, menggunakannya pun demikian ya, harus sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai disia-siakan. Tuh Bu ya, jadi masalah waktu pun ternyata akan diminta pertanggungjawabannya. Bagi ibu-ibu yang insya Allah ya, yang rajin untuk ikut majelis taklim, baik di Mahajirin, di lingkungannya sendiri, ada Bu ya, di lingkungan RT masing-masing, ataupun di tempat lain, umpamanya ada yang mingguan. Ada yang rajin dari sini Bu ya, umpamanya hari Selasa dia pergi ke Masjid Agung Bandung sana gitu ya, naik kereta, dan di situ ada majelis juga gitu ya. Kalau nanti lebih dekat lagi, nanti kalau mau keluar itu ada di sini Bu ya, di Masjid Al-Jabar. Nanti ada kegiatan-kegiatan di situ. Ibu-ibu udah ke sana belum? Alhamdulillah ya, udah selfie-selfian, udah selfie. Udah selfie, pemandangannya bagus Bu ya di situ. Apalagi kalau malam hari. Malam hari atapnya itu berkedip-kedip Bu ya, rame. Itu ya, lampunya indah. Boleh sekali-kali ke situ Bu ya. Tuh. Kalian itikaf sebentar, ikut sholat di dalamnya. Kalau kemarin 1 minggu memang tidak sembarangan orang masuk, karena di dalamnya lagi ada pengerjaan, masih ada pengerjaan pemasangan karpet atau apa ya kemarin. Sampai tanggal 7, berarti sampai tanggal besok ya. Itu ada, kalau mau masuk ke dalam itu hanya waktu sholat aja. Di luar waktu sholat nggak boleh masuk dulu, karena lagi ada pembenahan karpet atau kalau nggak salah itu ya. Kalau malam hari akan lebih indah lagi Bu ya kalau lihat pemandangannya. Kalau itikafnya juga lebih nyaman lagi gitu ya, silakan di situ. Nah gitu. Nah, bagaimana hadirin rahimakumullah, ibu-ibu dalam menyikapi waktu yang Allah berikan. Tadi kan karakternya itu di mana cepat berlalu, yang kedua tidak bisa berulang gitu ya. Tidak bisa berulang dan cepat berlalu. Nah, bagaimana menyikapi waktu tersebut ya, yang memiliki karakter seperti itu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan petunjuk ibu-ibu ya, dalam memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu tadi kan dikatakan pada ayat 2 dari surat Al-Asr itu, di mana manusia pada umumnya itu berada di dalam kerugian. Nah, bagaimana menyikapi agar kita tidak termasuk orang yang rugi? Nah, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw
saubis sabr. Ya. Agar kita tidak termasuk orang yang rugi ya di dalam menyikapi waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, yaitu hendaklah kalian itu kata Allah menjadi orang yang beriman ya. Hendaklah kita termasuk orang yang beriman. Apakah cukup beriman? Ternyata keimanannya itu harus ditumbuh suburkan dengan melaksanakan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihati ya. Kecuali orang yang beriman yang dia melakukan amal yang soleh, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah itu agar kita tidak tergolong orang yang merugi ya di dalam pemanfaatan waktu, maka kita mesti termasuk orang yang beriman, yang senantiasa beramal soleh dan senantiasa saling menasehati ya, saling mengingatkan di dalam kebenaran. Wa amilus solihati wa tawassau bil haq wa tawassau bil haq ya, saling menasehati di dalam kebenaran, saling mengingatkan ya, saling mengajak dalam kebaikan. Wa tawassau bis sabr, dan saling menasehati di dalam kesabaran. Nah, dengan demikian kita tidak akan tergolong orang yang merugi ya. Jadi mudah saja kita agar terhindar dari manusia pada umumnya, yaitu yang selalu berada dalam kerugian, di mana kita sudah diberikan modal dasar ibu-ibu ya. Sudah diberikan modal dasar oleh Allah. Kita sudah beriman, kita sudah berislam, sudah beriman itu Masya Allah ya. Maka dikatakan iman Islam itu sebagai nikmat yang teramat besar gitu ya, yang kita dapatkan dari Allah. Karena tidak semua manusia, ibu sekarang itu penduduk dunia ini sekitar 8 miliar ibu ya. Ini yang mendapatkan nikmat iman dan Islam itu baru 1,5 miliar gitu ya. Alhamdulillah kita ada di dalamnya. Selebihnya ada yang agama lain gitu ya. Bahkan ada juga yang tidak beragama. Jadi Allah itu tidak memberikan ke semuanya. Kita bersyukur termasuk orang yang terpilih oleh Allah ya menjadi seorang muslim, menjadi orang yang beriman. Karena kita punya ayah ibu muslim gitu ya, akhirnya kita pun muslim. Kita punya kakek nenek muslim. Kita nggak tahu kalau orang tua kita dulu non muslim gitu ya, kita pun akan seperti itu. Makanya kita bersyukur ya mendapatkan nikmat dari Allah berupa diberikan keimanan ya dan keislaman. Di mana Islam kata Allah itu innad dina indallahil Islam ya, sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Yang lainnya sudah habis masanya gitu ya. Karena itu agama itu kan seperti undang-undang. Undang-undang ada masanya ya, ketika sudah ada undang-undang terbaru maka undang-undang lama itu enggak berlaku. Allah sudah menurunkan beberapa nabi dan rasul beserta ajarannya ya, beserta agamanya dari sejak Nabi Adam terus berganti nama berganti sampai Nabi Isa ya dengan agama Nasraninya. Kemudian ada penyelewengan oleh Allah diganti dengan Islam. Mestinya yang lain itu sudah bubar gitu ya. Tapi tidak demikian, mereka masih berpegang teguh pada agama nenek moyangnya. Mestinya ketika Islam datang, maka harusnya ke Islam semua gitu ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala
nampaknya tidak memberikan nikmat ini kepada semuanya. Maka ibu, bapak, ibu ya, pegang erat ya Islam yang ada di genggaman kita. Ini sudah satu nikmat yang sangat besar. Kemudian kita wariskan pada anak cucu kita. Ya, jangan sampai ada yang keluar, ada yang murtad ya dari keluarga kita, itu nauzubillah min dalik ya. Di mana sekarang gerakan-gerakan untuk memalingkan umat Islam dari agamanya itu sangat-sangat kuat Ibu ya, sangat-sangat berat. Sehingga banyak di antara kaum muslimin itu yang melepas agamanya Ibu ya, ditukar dengan kadang-kadang Indomie satu box Ibu ya, itu Masya Allah. Karena kemiskinannya akhirnya menjual agamanya, itu nauzubillah min dalik ya. Kita pertahankan agama ini sampai kita berada di akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, kata Allah ya, kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka genggam terus itu ya agama ini. Nah, sekali lagi ibu-ibu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu dengan berbagai macam karakteristiknya. Kemudian kita pun harus mampu menyikapi dengan baik, dengan bijak, dengan adil ya, waktu yang diberikan Allah kepada kita. Kita isi waktu-waktu yang diberikan oleh Allah ya dengan beramal soleh ya, agar kita tidak termasuk orang yang merugi ya. Kita sekarang berada di awal tahun kelahiran kita ya. Kita buat resolusi ya, bahwa tahun ini pokoknya ya kita akan lebih baik dari tahun kemarin ya gitu. Barangkali ibu-ibu itu saja ya yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya dapat kita pahami ya, dan kita bisa mengamalkan ya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan memanfaatkan waktu yang disediakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal-amal soleh, baik yang sifatnya ibadah mahdoh, ibadah ritual Ibu ya, maupun dengan ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah, yang ibadah ibadah sosial ya. Jadi ibu-ibu ketika mengerjakan pekerjaan rumah ya, ibu-ibu yang berkarirnya di keluarga, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi mengerjakan pekerjaan rumah, itu tidak sia-sia Ibu ya. Itu kalau diniatkan dengan baik ya akan menjadi ladang amal, menjadi pahala bagi kita. Karena ibadah itu tidak hanya ritual ya Ibu ya, seperti sholat, saum, itu memang ibadah pokok. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas ibu-ibu ya, mulai dari memasak, mencuci atau apa ya, mengasuh anak, membimbing anak, itu pun menjadi amal yang mulia ya, menjadi amal yang soleh. Jadi jangan khawatir ya ibu-ibu, walaupun capek ya di rumah, tidak mesti banyak mengeluh ya, sehingga Allah itu memberikan kemudahan bagi kaum perempuan ya, bagi kaum ibu untuk masuk surganya Allah itu tidak mesti jihad ke medan perang, mengangkat senjata itu Bu ya, perang pokoknya seperti itu, tidak.
Cukup dengan melaksanakan sholat, saum, kemudian taat kepada suami, itu sudah menjadi tiket untuk masuk surga bagi ibu-ibu. Itu ya, kata Allah lewat penjelasan Rasulnya, bagi perempuan yang sudah melaksanakan sholat dengan baik, ya, sudah saum dengan baik, kemudian taat kepada suami dalam hal-hal yang baik, maka kata Allah teh silakan masuk surga, mau dari pintu yang mana, itu ya, itu masya Allah ya. Bagi ibu, ini pintunya begitu banyak, kayak mau masuk ke masjid, silakan ibu mau dari pintu yang mana, itu boleh. Masuk ke surganya Allah seperti itu. Pintunya ada 8, pintu surga itu ada 8, katanya gitu ya. Mau dari sini boleh, situ. Itu masya Allah ya. Begitu mudahnya ya, surganya Allah diberikan kepada ibu-ibu. Mudah nggak Bu? Mudah ya. Salat yang rajin, saum yang rajin, nanti saum Ramadan, bukan saum sunnah biasa. Saum sunnah ya kalau mau silakan ya. Itu yang pokok-pokok dilaksanakan, kemudian taat ke suami. Jangan banyak mengeluh Bu ya. Kalau suaminya nyuruh ini nyuruh itu, itu diburuhan, itu diburuhan. Capek ngestri kawe terus itu diburuhan. Koma mami, suaminya udah duluan ya. Kan dulu mami udah berbakti ya, udah berbakti kepada suaminya, gitu ya. Jadi bagi ibu-ibu yang punya suami seperti itu ya, yang pernah punya suami seperti itu, jangan dihapus lagi kebaikannya dengan menceritakan keburukan suami, nggak boleh ya. Atau kalau yang belum ataupun tidak bersuami, masih ada dari amalan lain. Jadi kita pun dianjurkan memiliki amalan andalan, ya. Amalan andalan itu amal yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan ibu-ibu sudah punya amalan andalan belum? Saya lihat ibu-ibu kan rajin ya tilawah, ada setoran hari ini saya juz 30, nanti besok juz berapa gitu. Enggak apa-apa, itu niatkan sebagai amalan andalan kita. Mudah-mudahan bisa mengantarkan ibu ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau yang belum sempat tilawah, ibu-ibu bisa dari andalan sedekah. Sedekah tiap hari gitu Bu ya. Saya suka lihat pagi-pagi ini ada ibu-ibu, satu orang ibu yang begitu rajin. Pagi-pagi setelah saya keluar jam 6, beliau masuk gitu ya ke sini. Infak gitu, saya suka lihat di situ. Terus duha kalau nggak salah di belakang. Itu tiap hari ibu-ibunya dari sini, kalau nggak salah dari blok B berapa gitu ya. Ada ibu-ibu yang rajin seperti itu. Tapi saya nggak lihat wajahnya gitu ya. Siapa tapi kelihatan orangnya. Tiap hari itu suka ada yang itu mudah-mudahan menjadi apa ya? Ya, amal andalan ya. Silakan mau dari sedekahnya, mau dari tilawahnya, ataupun mau dari sholat malamnya, Ibu ya, ataupun mau ketaatan pada suami itu ya, itu lebih utama juga untuk dijadikan amal andalan ya, yang bisa kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya memang ibu-ibu ya, dalam satu keterangan amal kita itu sebetulnya tidak akan mampu untuk mengantarkan kita ke surganya Allah. Yang mampu itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan sekarang ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian ibu-ibu yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada 10 menit barangkali ibu-ibu yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Ustadz Haji Aminuddin. Silakan ibu-ibu. Ayo Bu, malu bertanya sesat di jalan nanti. Sudah paham insya Allah ya Bu ya. Saya mungkin bertanya ya Pak ya, kalau misalkan gempa BMKG kan sudah tahu waktunya ya, ada perhitungannya, ataupun mungkin ada gerhana bulan tanggal sekian, gerhana matahari itu. Kalau misalkan waktunya hari kiamat bisa diprediksi nggak oleh perhitungan ilmu? Walaupun mungkin dalam Al-Quran itu rahasia Allah ya, tapi secara perhitungan kekinian sekarang, ilmu pengetahuan, apakah bisa diprediksi? Tidak. Ibu-ibu, satu pertanyaan disampaikan oleh Bu Hani ya, terkait dengan perkiraan datangnya kiamat gitu ya. Kalau kalau peristiwa-peristiwa lain tuh bisa bisa diperkirakan akan datangnya, bisa diperhitungkan gitu ya. Karena apa? Waktu sholat itu, waktu duhur jam sekian, waktu asar jam sekian gitu ya. Itu bisa diperhitungkan jatuhnya itu ya. Termasuk akan ada gerhana gitu ya. Nah, karena ini dunia ini begitu teratur ya oleh Allah, didesain sedemikian rupa. Dia itu begitu teratur, begitu rapi gitu ya. Kemudian rotasinya juga begitu teratur ya. Tidak zigzag. Akhirnya ketika dihitung secara matematis kapan dia itu akan dalam satu jajar gitu ya. Ini kan semuanya berputar gitu ya. Ini kapan akan berjajar seperti itu gitu ya, sehingga matahari terhalang oleh bulan. Akhirnya menimbulkan gerhana matahari itu ya, siang karena kelihatan matahari. Kemudian kapan terjadinya gerhana matahari atau bulan. Nah, ini karena begitu teraturnya sehingga bisa dihitung secara matematik. Nah, kemudian apakah juga kiamat ya itu bisa diperhitungkan, bisa diprediksi kapan akan tibanya? Nah, ini pertanyaan ini ya pernah juga ditanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah waktu itu malahan balik tanya gitu ya, amal apa yang telah engkau siapkan gitu ya. Maka kata sahabat tadi, saya hanya mencintaimu ya Rasulullah gitu ya. Jadi dia hanya mencintai Rasul dengan mengikuti segala apa yang dia lakukan. Kalau begitu engkau akan bersama dengan yang dicintainya gitu ya. Nah, kemudian kapan akan terjadinya kiamah? Ya, ternyata ibu-ibu ya, kiamah itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diprediksi, termasuk oleh Rasul juga tidak menjawab kapan gitu ya. Kapan kiamat itu tiba. Hanya Rasul itu memberitahukan tanda-tandanya itu Bu ya. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda akan kiamat gitu ya. Maka salah satu tandanya itu ya, di mana di akhir zaman pokoknya sudah banyak kemaksiatan, sudah banyak yang bertentangan dengan syariat Allah. Kemudian tanda-tanda alamnya itu umpamanya matahari sudah terbit dari barat, itu seperti itu. Nah, hanya kapan waktunya ini siapapun ya tidak ada yang bisa memprediksi. Termasuk kayak gempa gitu ya. Kalau yang lain-lain sudah bisa diprediksi, kalau gempa itu hanya tanda-tandanya aja gitu ya. Kapan terjadi getarannya itu tidak diprediksi. Termasuk hari kiamat ya.
Tetapi digambarkan ya di beberapa surat ataupun di beberapa ayat, memang kejadian hari kiamat itu sangat-sangat mengerikan gitu ya. Sangat-sangat mengerikan. Sampai orang yang hamil pun karena begitu takutnya dia tidak terasa lagi. Bahkan kalau melahirkan teh ibu sakitnya kan luar biasa ya. Itu Masya Allah gitu ya. Itu ketika kalau terjadi kiamat itu tiba-tiba keluar dengan sendirinya, nggak terasa, itu karena begitu paniknya, karena begitu takutnya gitu ya. Nah, ini gambaran-gambaran tentang peristiwa di hari kiamat itu digambarkan dalam surat Al-Qari'ah umpamanya, ataupun di dalam surat Al-Zalzalah ya, ataupun di surat-surat lainnya. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus gitu ya. Pada hari itu manusia diibaratkan sebagai anai-anai ataupun rayap. Ibu ada rayap lagi memakan kayu ya. Kayunya diangkat. Maka si rayap itu bertaburan itu mana itu. Manusia itu nanti ketika diguncangkan bumi itu enggak ini lagi. Nah, tetapi ya Rasul tetap memberikan semangat kepada kita, walaupun katanya kiamat hari esok dan kalian masih ada kesempatan untuk menanam pohon, Masya Allah ya, menanam pohon ibu, maka tanamlah gitu ya. Ini Rasul memberikan semangat kepada kita seperti itu. Jadi tetap kita harus yakin akan datangnya hari kiamat dengan senantiasa mempersiapkan diri ya dengan amal-amal yang soleh ya. Kalau jadi jangan menyia-nyiakan waktu ya. Walaupun kiamat besok, hari ini masih ada kesempatan menanam pohon, maka tanamlah. Kiamat besok, hari ini masih ada kesempatan berbuat baik yang lainnya, lakukanlah. Ya. Itu. Jadi Bu Hani terkait dengan kapan terjadinya kiamat, apakah bisa diprediksi atau tidak? Yaitu kiamat tidak bisa diprediksi secara matematis ya. Kapan gitu ya. Kalau gerhana kan udah pasti gitu ya. Oh, tanggal sekian mau ada gerhana. Pas kita masuk ke tanggal itu benar itu ada gitu ya. Nah, itu tidak bisa diprediksi seperti itu. Kiamat pokoknya nanti bulan depan. Nah, bulan depan tanggal sekian, hari ini bulan ini, hari ini, tanggal ini, jam segini, itu tidak bisa diprediksi seperti itu ya. Tapi karena sifatnya gaib ya, tidak bisa diprediksi. Nah, ini harus menjadi wanti-wanti bagi kita, karena takut tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba kiamat datang. Nah, kalau sudah persiapan kan nggak ada masalah ya, kita sudah banyak amalnya. Kalau kita masih sedikit amalnya, kemudian kita waktu itu lagi dalam keadaan maksiat, tentunya itu menjadi membahayakan bagi kita, gitu ya. Maka ibu-ibu, ya Allah sengaja merahasiakan, ya, yas'alunaka 'anis sa'ah gitu ya. Mereka bertanya tentang kapan datangnya kiamat, gitu ya. Allah melalui Rasulnya tidak menjawab secara sharih gitu ya, secara jelas. Oh, kiamat itu nanti akan terjadi pada tahun sekian, bulan sekian, hari ini, jam segini, itu tidak demikian. Ya, itu semuanya rahasia Allah. Para ilmuwan pun belum bisa memprediksi ya kapan terjadinya kiamat. Kalaupun memang tanda-tandanya sudah banyak Bu ya. Sudah tanda-tandanya sudah banyak. Dengan terjadinya gempa itu Ibu ya, itu merupakan salah satu dari tandanya kiamat. Kemudian peristiwa saling saling menghancurkan itu juga menjadi salah satu tandanya kiamat. Di zaman Rasul, ketika Rasul
mau Isra Mi'raj itu sudah digambarkan. Bumi kita itu diibaratkan sebagai nenek-nenek yang memikul kayu bakar gitu ya. Itu ternyata gambaran bumi kita itu sudah lanjut gitu ya. Sudah lanjut. Nah, tapi dalam keterangan lain, selama di dunia ini, di muka bumi ini masih ada yang berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, membaca kalimat-kalimat thayyibah, maka dunia ini tidak akan segera berakhir. Maka ibu-ibu ini menjadi bentengnya, menjadi pasak bumi gitu ya sebetulnya. Karena senantiasa tilawah, senantiasa berzikir ya, berzikir harian, ada yang sampai 5.000, ada yang berapa ribu gitu ya. Ini menjadi benteng bagi memperlambat datangnya kiamat gitu Bu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Itu Bu barangkali ya, terima kasih. Iya Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ibu-ibu kita tutup dengan doa ya Pak. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal afi indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.